Melihat performa IHSG di awal tahun 2024 ini yang berakhir di zona hijau dan bahkan ke level psikologis 7.300, apakah IHSG dapat memanfaatkan momentum January Effect? Iya, kalau kita bicara tentang, Windows dressing ya pada bulan Desember, lalu January Effect, sebetulnya January Effect ini tidak sesering Windows dressing ya. Artinya kalau memang Desember relatif umumnya selalu naik kecuali tahun 2022. Tapi kalau di Januari itu mungkin kalau kita bicara 10 tahun terakhir hanya 60-an% ya, IHSG itu menguat di bulan Januari. Jadi memang akan lebih banyak faktor fundamental lalu juga faktor katalis yang mempengaruhi gerakan IHSG. Apalagi, memang nanti di pertengahan Februari itu adalah Pilpres, dan juga Pileg. Jadi harapannya ini juga akan menjadi katalis positif juga. Jadi meskipun January Effect itu tidak selalu terjadi, Mhm. tetapi di bulan atau di tahun 2024 ini harapannya itu lebih besar, dari sisi probabilitas. Probabilitasnya ini ditopang oleh saham-saham atau sektor mana saja sih Pak Wawan? Kalau kita melihat tren yang ada terutama 3 bulan terakhir, itu sektor transportasi selalu menjadi driver ya. Meskipun secara kapitalisasi tidak terlalu besar, tetapi secara persentase profitabilitas itu mereka cukup tinggi. Lalu juga sektor consumer good yang diharapkan bergerak atas terjadinya, kampanye politik, dan memang masih menunggu, tetapi kalau suku bunga betul akan turun, mungkin tidak di bulan Januari, tetapi di tahun ini sektor keuangan juga akan diuntungkan. Oke, melihat tadi data inflasi yang mencapai 2,61% secara year on year, ini kan bisa dikatakan di bawah konsensus dan bahkan yang menjadi terendah dalam 20 tahun terakhir. Sejauh mana hal ini berdampak bagi pergerakan pasar keuangan tanah air, Pak Wawan? Ya, berarti memang tekanan untuk BI menaikkan suku bunga lagi sudah sangat kecil sekali ya. Jadi betul-betul yang bisa membuat BI kembali menaikkan BI rate itu adalah kalau terjadi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Tetapi dengan tren inflasi yang terus menurun di seluruh dunia, semua inflasi menurun, termasuk Indonesia dan juga US, kecuali mungkin di India yang masih lumayan tinggi, 4%. Kalau itu terus bisa dikendalikan, ya harapannya di semester 2 terutama, itu sudah mulai ada penurunan suku bunga. Ini yang diharapkan menjadi driver untuk IHSG bisa menguat kembali. Oke, dengan inflasi yang terus dalam tren melandai, sejauh mana dampaknya bagi pergerakan saham-saham retail ataupun consumer, Pak Wawan? Untuk konsumer sendiri memang kalau kita lihat dari sisi penjualan, ini kita bicara masih Q3 ya, karena data Q4 baru akan kita dapatkan mungkin, akhir bulan atau bulan depan. Tetapi sama dengan Q3 itu penjualannya memang masih, on track saja gitu. Jadi belum ada, efek daripada pemilu yang membuat, harga penjualan daripada retail ini naik. Tapi kita berharap bahwa di Q4 apalagi inflasi Desember juga ada pergerakan naik, ini harapannya juga bisa mendorong penjualan pada emiten-emiten consumer good ini. Meskipun mereka sebetulnya penjualan tertingginya seharusnya di, Q1 2024 ini, seiring dengan, dana pilpres yang sudah turun ya. Apalagi kalau nanti memang terjadi dua dua kali, putaran, Mhm. ini yang bisa kembali. Oke, kalau dibandingkan performa IHSG sepanjang tahun 2023 dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara seperti apa sih Pak Wawan? Kita salah satu yang baik ya, kita mungkin nomor 2, kita tumbuh sekitar 6%. Memang secara rata-rata IHSG kalau kita bicara jangka panjang 20 tahun terakhir itu biasanya di angka 11 sampai 12%. Jadi kalau, di angka 6% memang relatif rendah, tetapi kalau dibandingkan dengan regional ya kita salah satu yang paling tinggi ya. Mhm. Untuk tahun ini sendiri ya melihatnya sih kalau Infovesta mungkin akan setara dengan tahun lalu. Oke, terkait dengan sektor-sektor, apakah Anda melihat sektor energi ini masih akan cukup prospektif di tahun 2024 utamanya di kuartal pertama ini mengingat kalau kita lihat pergerakannya masih ada potensial upside? Kalau spesifik di Q1 2024 sangat mungkin terjadi karena eskalasi geopolitik ya di Timur Tengah sana itu dikhawatirkan akan mengganggu, rantai distribusi daripada minyak. Jadi kalau minyak naik biasanya ya, salah satu
substitusinya seperti batu bara juga akan ikut naik. Ini yang bisa mendorong sektor energi menguat di Q1 2024. Tapi kalau dari sisi demand sendiri sebetulnya kalau kita bicara batu bara ya belum akan setinggi Mhm. seperti pasca pandemi kemarin ya. Jadi dari sisi pendapatan emiten batu bara kita tidak melihat akan setinggi tahun 2022. Oke, selain sektor energi, sektor finansial prospeknya seperti apa? Apakah Anda menilai dari segi valuasi sudah cukup mahal sehingga hari ini juga menjadi salah satu sektor yang tertekan? Kalau dari sisi valuasi, saya analisa cukup wajar ya untuk keuangan. Memang tidak murah, tapi juga tidak mahal. Kalau sektor keuangan sendiri, ini nanti akan sangat terpengaruh oleh saat ini suku bunga relatif tinggi. BI rate sendiri bisa 6%. Jadi sudah pasti dari sisi kredit itu juga akan terpengaruh, akan ada kenaikan suku bunga kredit, lalu juga cicilannya masyarakat juga akan naik. Ini pasti akan pengaruh kepada kemampuan masyarakat juga untuk membayar kredit yang ada. Pertumbuhan kredit juga mungkin akan menjadi terbatas di tahun ini kalau suku bunga terus tinggi. Jadi untuk sektor keuangan sendiri baru bisa melejit lagi, saya melihatnya ya kalau sudah terjadi, terutama di Amerika Serikat sudah ada tanda-tanda akan penurunan suku bunga. Dengan prospek emiten-emiten perbankan yang akan melejit di tahun ini dan juga melihat mengawali perdagangan di tahun 2024 IHSG berhasil kembali berada di level 7.300, seperti apa proyeksi Anda terkait dengan IHSG hingga akhir tahun 2024 ini? Apakah Anda juga melihat bahwa IHSG mampu berada di kisaran 7.400 hingga 8.100? Ya, untuk IHSG sendiri, kami melihat moderat ya untuk tahun 2024. Memang betul, ada katalis positif seperti pemilu, lalu juga tadi harga komoditas juga, relatif stabil. Tetapi dari sektor dari global sendiri untuk ancaman resesi ini cukup tinggi, baik itu bahkan di Amerika Serikat pun ada yang berpendapat bahwa terutama di Q2 sampai dengan Q3 itu sangat mungkin akan terjadi resesi karena suku bunga yang relatif tinggi. Mhm. Jadi kalau itu terjadi, kami melihatnya sih IHSG tahun ini mungkin akan bergerak moderat di kisaran 5-6%. Itu berarti ekuivalen dengan IHSG di 7.600 sampai dengan 7.700. 7.600, 7.700. Apa saja sektor-sektor penopang utamanya untuk bisa mencapai level 7.600 hingga 7.700 ini, Pak? Ya, terkuat tentu saja masih di sektor keuangan ya, dengan asumsi bahwa akan terjadi penurunan suku bunga, terutama di Q3 sampai dengan Q4 tahun ini. Jadi di akhir tahun nanti saya rasa sektor keuangan akan menjadi salah satu pendorong kenaikan bursa. Untuk terutama di jangka waktu dekat ini, sektor energi itu masih akan cukup volatil. Lalu juga sektor consumer good ini harapannya di Q1, Q2 itu menjadi salah satu penopang bursa juga. Kalau betul nanti suku bunga mulai turun, itu sektor yang terkait suku bunga, properti dan otomotif juga bisa terpengaruh. Mhm. Properti dan otomotif bisa ketiban berkah ya Pak dengan adanya sentimen ini. Lalu bagaimana dengan pergerakan rupiah di bulan Januari ini? Apakah Anda melihat masih akan bergerak konsolidasi? Karena kalau kita lihat secara historis rupiah ini selalu bergerak tidak semeringah di awal tahun, Pak Wawan. Ya, untuk rupiah sendiri dengan inflasi kita yang relatif sangat rendah ya, jadi saya rasa ya rupiah akan cenderung stabil, itu ada di level 15.400 sampai dengan 15.600. Oke, lalu terkait dengan hingga akhir tahun 2024 ini seperti apa proyeksi Anda terkait dengan pergerakan rupiah, Pak Wawan? Ya, untuk rupiah sendiri, memang kemungkinan, terjadi pelemahan ya, karena kalau betul nanti, suku bunga mulai turun ya dolar pasti akan lebih menarik. Tetapi dengan tren yang ada ya kami tadi melihat, rupiah mungkin akan stabil di sekitar level 15.500-an di tahun ini. Sampai dengan akhir tahun sendiri mungkin rupiah bergerak tadi di level 15.400 sampai dengan 15.600. Oke, lalu sektor-sektor mana saja yang diuntungkan jika terjadi pelemahan rupiah, Pak Wawan? Kalau, rupiah melemah tentu saja sektor yang melakukan ekspor yang akan diuntungkan ya, terutama kalau saat ini yang besar ya sektor energi, terutama yang ekspor batu bara, itu akan diuntungkan. Tapi sektor seperti yang import, seperti farmasi, itu mungkin akan mendapatkan tekanan. Mhm.